Silakan yang kosong diisi dulu Pak Aris di sini. Ya, biar nanti pas. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Kalau saya suruh hadir banyak nanti ini penuh. Ini mau muat. Kalau saya suruh hadir 500 orang, 500 orang di sini. Bisa kayak tablik akbar nanti. Tergantung permintaan Mbak Sinta ya. Jadi mohon izin saya bawa jamaah sekalian ketemu Pak Atun nanti dan lain sebagainya pada malam hari ini bisa untuk menghadiri Pak Kiai kita Pak Hilman Mubarak atau Roma Muda, nanti akan memberikan tausiah yang saya hormati. Kemudian Ustadz Bukhari tadi yang sudah memberikan sambutan kepada kita semuanya selaku Sahibul Bait, yang sudah memberikan penyambutan selamat datang kepada semua hadirin yang saya hormati. Bapak Ketua RW barusan yang memberikan sambutan ya. Alhamdulillah Ketua RW, mudah-mudahan menjadi RW teladan, amin ya robbal alamin. Serta Bapak Ketua RT-nya, aparatur desa, camat, kapolsek dan ramil atau yang mewakili, para tokoh masyarakat, para kiai, para ulama, para asatidz wal asatijah, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam resepsi pernikahan putra putrinya Bapak Atu yang sudah melaksanakan akad nikah. Jadi sudah melaksanakan akad nikah. Ini malam ini Ibu, Bapak, malam ini banyak barengannya nih. Tiap RT malam ini, tiap RW, tiap kadus ngadain panggung nih. Ya, panggung Agustusan maksudnya. Malam ini banyak panggung Agustusan. Kalau yang saya lewat tadi banyak panggung Agustusan. Dan hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa ada resepsi pernikahan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan menyampaikan untuk pengantin baru. Ada ya pengantin barunya ya, mudah-mudahan dengar ya. Juga untuk pengantin bari. Pengantin bari apa pengantin bari? Lamun sudah pengantin bari teh pengantin heubeuh. Pengantin heubeuh. Pengantin geus heubeuh gitu kan. Dan pengantin pengantin baru ini yang sudah melaksanakan akad nikah ini saya acungkan jempol. Saya sangat bangga kalau seorang anak yang sudah punya calon pasangan cepat dinikah. Ibu yang sudah punya calon anaknya, ada hal yang harus cepat, kata hadis Rasul, disegerakan. Yang pertama adalah salah satunya pada hari ini
kita melaksanakan resepsi pernikahan. Apabila punya anak lalu ada calonnya, maka segera nikahkan. Ya. Dan seterusnya, apabila sudah meninggal cepat kuburkan, dan seterusnya. Ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang nikah, bab nikah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, ya, bahwa apabila menikahkan anak kita atau kita punya anak, kita harus memiliki prinsip-prinsip dasar dalam Islam itu untuk mencari mantu atau anak kita mencari pasangan. Yang pertama, ketika kita akan menikahkan anak ataupun anak kita akan menikah, ada 4 kriteria bagi seorang calon mantu atau 4 kriteria bagi seorang calon suami atau istri daripada anak kita. Yang pertama, dijamaliha. Yang pertama, carilah kalau punya anak atau anak kita, cari kepada anak kita, tentunya ingin semua manusia punya pasangan yang cakep kalau laki-laki ya. Kalau perempuan cantik. Di arba'in limaliha walijamaliha limaliha, kemudian walinasabiha walidiniha fajbar bijatidin taribat siadah. Yang pertama, carilah oleh Muna yang cantik. Yang kedua, carilah oleh Muna kepada anak kita nih, anak itu adalah yang baik nasabnya. Carilah olehmu anak itu adalah yang memiliki harta. Dan yang terakhir, carilah oleh Muna anak itu adalah yang agamanya kuat. Itu kalau kita nasihat sama anak. Atau anak kita bertanya sama kita, atau pilihannya. Tapi dari keempat ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentunya ini tidak dijadikan dasar pokok dijamaliha, bukan patokan cantik itu, karena Abah Jumli ya, cantik itu akan habis ya. Abah Jumli kesompong itu. Beliau sahabat orang tua saya. Yang pertama, kecantikan, ketampanan itu bukan menjadi dasar untuk dijadikan pilihan utama. Jadi kalau kita cari mantu atau kita cari anak kita cari, itu jangan dasarnya cantik dulu. Boleh cari yang cantik, tapi lihat yang berikutnya. Kemudian kita cari yang kaya. Wah, ini pokoknya nak cari orang nikahin yang kaya aja. Jangan. Kecantikan bisa luntur dan bisa habis. Kekayaan bisa lenyap dalam seketika. Yang ketiga, harus cari keturunan yang baik-baik. Kalau keturunan yang baik-baik pasti akan baik, betul. Tapi jangan dijadikan patokan keturunan baik itu belum tentu baik. Sebab Nabi sendiri juga anaknya ada yang tidak baik. Nabi apa namanya? Nabi Nuh alaihi salam. Yang terakhir, fazbar bijatidin taribat siadah. Orangnya tidak cantik, nasabnya tidak baik, kemudian yang hartanya kurang, tapi ada fazbar bijatidin, ada dalam agamanya yang kuat, akidahnya yang kuat, itulah yang dijadikan dasar untuk sebuah pernikahan. Ya Bu ya. Jadi Ibu, sekarang kan udah zaman materialistik ya, udah zaman materi. Kalau orang duitnya banyak, pakai mobil bagus, udah delap udah lupa. Tanya dulu agamanya nih, agamanya Islam apa bukan, gitu kan? Jangan-jangan bukan Islam gitu. Nah, kalau bukan Islam terjebak kita nanti. Jangan-jangan dia bukan Islam. Ini tanya. Nah, berhubungan dengan siapa? Itu alhamdulillah orang Islam. Alhamdulillah. Jadi pertama itu, di dasar pokok pertama, anak kita itu nikahnya akidahnya siapa dulu. Itu yang pertama. Terkecuali memang anak kita bagus.
bisa menjadikan tadinya Nasrani menjadi Muslim, itu bagus. Malah dia sama dengan dakwah yang luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata kalau seorang perempuan dan sebagainya, dia tertarik oleh yang akidahnya berbeda, walaupun dia kaya raya, ganteng, kemudian hebat, punya pangkat, tapi dia bukan sama akidahnya, bukan Islam, janganlah dijadikan tujuan sebagai rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu selamanya menjadi belajar. Jangan dikira Pak Ustadz itu nggak ada masalah ada berumah tangga, Bu. Betul nggak? Semua rumah tangga itu punya masalah. Kalau nggak masalah di ekonomi, masalah di keluarga itu banyak. Pak Ustadz juga punya masalah dengan keluarga. Sobar, maka disitulah ajruhum bighairi hisab, pahala yang terus mengalir. Amin ya robbal. Apalagi masalah di pasangan muda. Nah, kalau pasangan muda alhamdulillah setahun 2 tahun ya Bu ya. Terus tapi nanti kalau sudah punya anak, makanya nak nih kalau sudah berkeluarga, kalau ingin mau awet, keluarga kita itu harus disilang. Ya Bu ya. Ngadunya kudu disilang. Lamun misalkan anak kita perempuan, anak kita jangan ngadunya sama ibunya kalau ada masalah. Laki-laki ngadunya sama mertuanya. Kalau misalkan istri kita itu nggak disiplin, umpama istri kita tuh suka ngutang, nggak ngasih tahu kita dulu, ngutang, umpama ini di sini nggak ada insya Allah Pak RW ya, ngutang ya Pak RW. Nah, suaminya itu ngadunya jangan sama ibunya. Jangan sama ibunya sendiri. Kalau ngadu sama ibunya, nanti ibunya ngomelin mantunya tersinggung. Kan begitu ya. Nanti mantunya ngadu lagi sama ibunya. Suami gini comel mau ngomongin ibunya, marahin suaminya. Nah itu. Keluarga kita ini langgeng. Nanti kalau asiknya nanti sama Pak Hilman Mubarok ya. Kalau saya ngasih trik-trik ilmu aja sedikit. Kalau berumah tangga itu 2, harus bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Ibu-ibu kalau menerima uang dari suaminya, kira-kira kalau sedikit sabar enggak? Enggak. Nah, kalau menerima uang banyak, bersyukur enggak? Bersyukur. Alhamdulillah. Nah nih dapat uang berapa? 10 juta. Alhamdulillah. Mak ini dapat uang berapa? 10.000. Set deh. Jadi ketika kita mendapatkan bahagia dari suami, berapapun itu harus bersyukur. Ketika mendapat cobaan harus bersabar. Jadi ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu di sini bersabar semuanya ya. Bersabar. Makanya bertahan. Jadi nanti suami istri ini harus bersabar dan bersyukur. Syukuri kita mendapatkan suami, syukuri kita mendapatkan istri. Karena 50.000 tahun yang lalu kedua pasangan ini sudah diatur jodohnya oleh Allah Subhanahu. 50.000 tahun yang lalu Pak, sebelum kita menikah sudah diatur oleh Allah. Kita akan ketemu dengan si A dan seterusnya. Ini 50.000 tahun yang lalu sudah disiapkan oleh Allah. Karena ada misterius problem yang tidak bisa diketahui, yaitu adalah 1, kematian, 2, jodoh, 3, takaran rezeki. Tidak ada yang tahu. Meninggal kita tidak tahu ya Pak ya. Meninggal di mana? Ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di masjid, ada yang meninggal di pasar, ada pokoknya meninggal kita tidak tahu, ada di rumah sakit dan seterusnya. Itu misterius problem. Tetapi saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, setiap kita sujud terakhir sama Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bacanya ya rabbiha ya rabbiha ya rabbi husnul khatimah. Terakhir sujud terakhir
Jangan lupakan itu. Sebelumnya Rabbi habli minas sholihin. Ya Rabbiha ya Rabbiha ya Rabbi husnil. Setelah membaca Subhana Rabbiyal, maka sujud terakhir agak lamain sedikit. Pak Haji lihat ya, agak lamain Pak Haji Ismail ya. Ini jodoh sudah diatur oleh Allah. Kita berjodoh dengan A, dengan B, dengan C itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Sunta punya istri, punya anak sudah diatur oleh Allah. Tinggal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kunci ibu bersyukur sama Allah, kunci ibu sabar sama Allah, itulah yang membuat rezeki suami mengalir. Amin ya rabbal. Kalau suami keluar rumah usaha, ibu di rumah berdoa sama Allah. Sholat apa? Sholat duha. Di situ berdoa, ya Allah, semoga suamiku usahanya lancar, mudah rezekinya, gampang. Di situ Allah akan turunkan rezekinya min haitsu la yahtasib. Dan seterusnya. Nah ini mitrus problem, kita punya jodoh tidak ada. Ada orang kan Pak ya yang pacarannya lama tapi nikahnya dengan siapa? Pak Suci ya. Pacaran aja udah 2 tahun 3 tahun, tahu-taunya nikahnya dengan orang lain. Itu bisa terjadi, betul nggak? Nah itu jodoh. Yang terakhir yang termasuk mitos problem itu yang tidak diketahui itu adalah rizki. Rizki itu sudah Allah atur. Rizki itu sudah Allah atur, sudah Allah takar. Ada sekarang itu yang sudah tidak boleh lagi makan daging kambing, ada nggak? Ada kan? Kemudian nggak ada daging bema, mana emang nggak ada daging be kancur. Bener kan? Ayah itu gitu? Ayah bu. Mau di demo malah nggak ada harga be. Pokoknya lah mau ada harta be, mainan kancur, gering gue. Ayah gitu. Berarti rizkinya oleh Allah Subhanahu sudah ditakar. Gus, takarana hanya sampai sekian kapasitas kilo daging kambing di dalam tubuhnya. Kalau sudah sekian kilo, stop. Bila dimakan berdampak. Sudah Allah catat. Itu takaran rizki seolah ditakar. Nah, makanya itu termasuk mitrus problem. Rizki yang kita makan itu termasuk rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang masih di luar itu belum. Rizki yang kita makan untuk esok itu tidak tahu ya Pak ya. Ibu sudah tahu belum besok makan apa? Oh enggak. Rizki Allah yang nyiapin itu. Bapak-bapak yang hadir di sini besok mau makan apa hanya rencana. Saya besok mau makan nasi gorengnya, tahu-taunya nasi uduk. Kan begitu. Bisa terjadi. Maka rizki itu ada 4. Rizki yang kita makan terbaik dipakai ruksak. Pak Isam ya, mobil yang kita pakai bakal rusak ya. Baju, mobil, pokoknya yang kita pakai akan rusak. Rizki yang kita simpen, baik itu di rekening bank, baik itu surat tanah, itu akan jadi warisan atau rebutan mungkin. Betul nggak? Ada nggak kalau yang meninggal di situ warisan direbutin? Rizki yang kita sedekahkan, rizki yang kita amalkan, itu yang akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Jadi rizki itu ada 4 bagian. Yang kita makan hanya jadi kotoran, yang kita pakai akan rusak, lalu yang kita simpen tuh sesayang-sayangnya, sertifikat tanah, rekening dan sebagainya, itu akan jadi warisan. Warisan ya, anak kita, mantu kita dan seterusnya. Lalu rizki yang kita amalkan, rizki yang kita sedekahkan, rizki yang kita pakai sumbangkan, itulah yang akan menjadi teman kita. Amin ya robbal. Sudah banyak belum yang akan jadi teman kita? Nah, kalau masih banyakkan yang disimpan, harus segera nih bikin buat teman kita. Karena teman kita yang sesungguhnya itu yang disedekahkan. Sudah berapa kita? Kalau di dunia kita punya ada, tentunya di akhirat juga pengen.
Kita pulang jangan sampai punya hanya ukuran 2x1 atau 1,5x1, tapi kita ingin punya rumah. Bagi yang tanahnya lebar, umpama punya tanah 5.000 meter, maka wakafkan 500 meter. Itu yang 500 meter yang dibawa. Yang 4.500 itu belum tentu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi rizki yang kita pegang nih, uang ada di dompet sebagainya itu belum. Nah, itu. Selanjutnya, tadi sudah. Yang pertama, pengantin harus bersilang ngadunya ya. Suami ngadunya sama mertua, istri sama mertua juga. Jangan sama orang tua masing-masing, jangan, pantangan. Yang kedua, sedikit besar pemberian dari suami harus disyukuri oleh istri ya. Ini calon pengantin baru nih dan pengantin baru. Sedikit besarnya dari suami harus bersyukur, maka harus bersabar. Itu kuncinya, kunci. Yang terakhir, minta kepada Allah jangan lupa anak keturunan yang solih dan solihah. Amin ya robbal. Tujuan keluarga kan begitu, punya anak yang solih dan solihah. Ini yang sangat berharga. Waladin solih yad'u ila wali, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Maka saya bilang tadi, sujud terakhir jangan lupa membaca Rabbi habli minas sholihin. Satu kali, mau 3 kali boleh, jangan terlalu lama juga sujud terakhir itu, tapi selipkan itu. Selipkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Karena kita tidak tahu meninggal kapan. Apakah lagi sedang sujud? Pas ya Rabbi, bismillah, nikmat banget kayaknya ya. Iya, kan lagi sujud tuh meninggal kita, nikmat banget kayaknya. Nah itu, tapi meninggal itu tergantung kebiasaannya. Ya, ya karena hadis Rasul, meninggal seseorang itu pancong tergantung biasanya. Kalau biasanya misalkan sholat tahajud, insya Allah. Karena sering sholat tahajud, siapa tahu lagi malam lagi tahajud peluk. Banyak tidak sedikit. Kebiasaannya mancing, nah, banyak dan sedikit yang lagi mancing. Nah itu tidak tahu ya, tergantung kebiasaannya meninggal itu. Makanya kalau sering ke masjid, ketua DKM Pak Haji Ismail, insya Allah kan kita bakal meninggal semuanya, bakal pulang ya, bakal pulang. Tapi harus dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini, jadi kita doakan kedua pengantin yang sudah melakukan akad nikah, semoga dikekalkan jodohnya. Amin ya robbal. Kalau saya doanya bukan panjang lagi Bu. Doa saya buat kedua mempelai, semoga Allah kekalkan jodohnya. Betul kan? Kalau kekal dengan panjang menurut saya gak beda. Kalau kekal itu di dunia sampai di akhir, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau panjang, ya panjangnya di dunia itu terbatas. Ada hanya sampai dunia, di akhirat tidak. Tapi kalau dengan kekal dalam lindungan Allah Subhanahu, dalam keberkahan, maka dia pengantin dari dunia sampai akhirat, dia akan terus berjumpa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta jodoh-jodoh kita yang baru maupun yang bari, kita minta kepada Allah jodoh yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja mungkin dari saya, karena insya Allah nanti yang akan lebih semangat lagi dari Pak Hilman Mubarak ya. Insya Allah beliau akan memberikan tausiah kepada kita semuanya, dan semoga kita bisa mengambil manfaatnya walaupun sedikit. Amalkan yang sudah saya kasihkan kepada bapak-bapak semuanya. Sujud terakhir itu tolong ditingkatkan, yang tadi biasa subhana rabbiyal a'la tambah dengan doa tadi. Semoga hasil dan maksud tujuan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.